pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu sehat, senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Pada pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas tentang bab baru, yaitu tentang kerajinan limbah bahan lunak. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Materi pokok yaitu prinsip kerajinan bahan limbah lunak, jenis dan karakteristik bahan lunak. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak, peserta didik dapat menjelaskan pengertian limbah, peserta didik dapat mengidentifikasi limbah, peserta didik dapat menjelaskan jenis bahan lunak, peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis bahan lunak, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik dari bahan lunak. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Yang kalian ketahui, ada berapa prinsip kerajinan bahan lunak? Ya, betul sekali. Ada 3 prinsip kerajinan bahan lunak. Yang pertama, prinsip keterampilan tangan. Yang kedua, prinsip keterampilan teknik. Dan yang ketiga, prinsip tradisional. Prinsip keterampilan tangan. Dalam prinsip ini, proses pembuatan kerajinan bahan lunak menggunakan tangan-tangan handal sebagai tenaga manual pembuatan kerajinan, walaupun kerajinan yang dibutuhkan banyak. Yang kedua, ada prinsip keterampilan teknik. Dalam prinsip ini, pembuatan kerajinan dilakukan secara terus-menerus berdasar kecakapan teknik. Yang ketiga, ada prinsip tradisional. Dalam prinsip ini, kerajinan lebih mengutamakan nilai guna praktis yang bersifat umum, namun masih dipengaruhi nilai-nilai tradisional maupun adat istiadat sekitar. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada botol kemasan air mineral, ada jerami, ada kain perca, dan yang terakhir ada kertas koran. Ya, dari gambar berikut ini merupakan contoh dari limbah. Setelah kalian melihat semua gambar yang Ibu tampilkan, kalian bisa mengetahui apa sih itu limbah? Ada yang tahu? Ya, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Kerugian limbah. Jadi di dalam kehidupan kita, tentunya limbah itu membawa dampak positif maupun dampak negatif untuk lingkungan kita maupun untuk diri kita. Yang akan kita bahas yaitu pertama, kerugian limbah, yaitu dapat merusak lingkungan. Jadi limbah yang dalam jumlahnya banyak itu dapat merusak lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, merusak pemandangan. Jika limbah jumlahnya terlalu banyak, maka akan merusak pemandangan dari orang yang melihatnya. Tentunya mereka akan merasa risih karena banyaknya limbah di sekitar kita. Yang ketiga, mengganggu kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir, menyebabkan bencana, baik itu bencana banjir maupun rusaknya tanah. Lanjut, jika kita mengolah limbah dengan baik, maka limbah tersebut akan menguntungkan untuk diri kita maupun untuk lingkungan sekitar kita. Apa saja keuntungan dari limbah? Yang pertama, dapat dimanfaatkan ulang. Yang kedua, dapat dijadikan produk kerajinan. Yang ketiga, dapat dijadikan pupuk organik. Coba lihat gambar yang Ibu tayangkan. Dapat dimanfaatkan ulang.
Kalian ketika membeli air mineral, tentunya airnya kalian minum, botolnya biasa kalian buang begitu saja ya. Akan tetapi jika kita kreatif dan inovatif, kita bisa mengubah botol air mineral menjadi pot yang unik dan menarik dengan berbagai karakter, bentuk, maupun motif. Dan yang kedua, dapat dijadikan produk kerajinan. Kita lihat gambar contoh yang Ibu tayangkan. Ada payung dari plastik, ada sandal dari plastik, ada juga dompet, dan ada juga tas dari limbah-limbah yang diolah menjadi produk kerajinan. Yang ketiga, dapat dijadikan pupuk organik. Jika kita mempunyai buah atau sayur yang sudah tidak dikonsumsi, kita bisa menggunakannya menjadi pupuk organik. Lanjut ke macam dan jenis limbah. Limbah berdasarkan wujudnya. Ada limbah padat, seperti halnya kita contohkan. Ada bungkus-bungkus jajanan, ada botol air mineral, ada juga ban bekas. Jadi limbah padat ini limbah yang berupa padat. Yang kedua ada limbah cair. Limbah cair ini adalah limbah yang berupa cairan. Apa saja contohnya? Misalnya air rembesan AC, ada air sabun, air hujan, dan masih banyak limbah cair lainnya yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga ada limbah gas. Limbah gas ini adalah limbah yang berbentuk gas. Jadi contohnya misal karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO4, dan SO4. Kita lanjut ke limbah berdasarkan senyawanya. Kita lanjut ke limbah berdasarkan sumbernya. Ada berapa yang kalian ketahui? Ada 4, ya betul sekali. Ada 4, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Limbah pertanian adalah limbah dari kegiatan pertanian. Contohnya, saat orang tua kita sedang panen padi, tentunya ada limbah dari padi, yaitu jerami. Terus kita lanjut limbah ke limbah industri. Kita lanjut limbah industri. Limbah industri adalah limbah dari buangan kegiatan industri. Contohnya, asap pabrik, hasil pewarnaan kain dari kegiatan industri, dan masih banyak contoh limbah industri lain yang dapat kalian temui di sekitar kalian. Yang ketiga itu limbah pertambangan. Adalah limbah yang berasal dari hasil pertambangan. Contohnya merkuri. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan lain-lain. Seperti halnya saat kita makan nasi, terkadang nasinya itu nggak habis, dan itu akan menghasilkan limbah yang bisa kita olah. Yang keempat itu limbah domestik. Limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan lain-lain. Jadi limbah domestik ini limbah yang berasal dari, seperti halnya kita terkadang memasak nasi tapi tidak habis. Nah, itu termasuk limbah rumah tangga. Lanjut, limbah berdasarkan senyawanya. Ada limbah organik, limbah yang mudah diuraikan atau mudah busuk, seperti halnya sayuran dan buah-buahan yang telah layu dan tidak kita konsumsi. Ada limbah anorganik, limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk, seperti halnya ban bekas, kaca, beling, dan masih banyak contoh limbah lain. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu perhatikan gambar berikut ini. Ada guci dari tanah liat, ada kerajinan boneka-boneka cantik dari bahan florkai,
Ada tempat pensil cantik dari bahan bubur tisu, dan ada tas serta dompet dari bahan kulit. Ada kapal dari bahan getah nyatu. Lanjut, ada lilin, ada kerajinan dari bahan sabun, ada kerajinan juga dari bahan polimer clay, ada kerajinan dari bahan parafin, ada kerajinan dari bahan fiberglass, dan yang terakhir ada kerajinan dari bahan kip. Jenis bahan lunak. Ada berapa yang kalian ketahui jenis bahan lunak? Ya, ada 2, betul sekali, yaitu pertama bahan lunak alami, yang kedua bahan lunak buatan. Bahan lunak alami adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, seperti tanah liat, florkai, bubur tisu, getah nyatu, dan juga kulit. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya, ada polimer, ada kit, ada fiberglass, sabun, lilin, dan parafin. Kita akan bahas karakteristik dari bahan lunak alami terlebih dahulu. Yang pertama ada tanah liat. Mempunyai sifat dan ciri-ciri yaitu warna coklat muda, tua, keabu-abuan, dan coklat keputihan. Yang kedua mudah hancur. Yang ketiga menggunakan campuran air. Bahan lunak alami yang kedua yaitu kulit. Kulit mempunyai sifat dan ciri-ciri warna beragam, hitam, putih, coklat, atau sesuai warna hewan yang dikuliti. Tidak tahan air, dan mudah terbakar. Yang ketiga ada getah nyatu. Mempunyai sifat dan ciri-ciri berasal dari pohon nyatu, warnanya putih, dimasak dulu jika ingin dibentuk. Yang keempat ada florkai. Mempunyai sifat dan ciri-ciri merupakan adonan tepung dengan air, tidak tahan air. Pewarna yang digunakan menggunakan pewarna makanan, yaitu adalah bahan lunak alami dengan karakteristik-karakteristiknya. Yang selanjutnya adalah karakteristik bahan lunak buatan. Yang pertama ada lilin dan parafin. Lilin dan parafin mempunyai sifat dan ciri-ciri berwujud padat jika dipanaskan meleleh, dibuat dengan cara dicetak, pewarnaan dibuat saat lilin mencair. Lilin dan parafin yang terbuat dapat dipanaskan atau dicetak kembali. Yang kedua ada bahan lunak kip. Bahan lunak kip ini tentunya kita tidak asing ya, karena kip ini sering kita gunakan atau sering kita melihatnya untuk orang-orang yang mengalami patah tulang. Pertama, ciri-ciri dan sifatnya yaitu wujudnya bubuk, mudah pecah, dan pembuatannya dengan cara dicetak. Yang ketiga ada polimer. Mempunyai sifat dan ciri-ciri warnanya beraneka ragam, tidak mengandung minyak, plastisin mengandung minyak. Itu perbedaannya. Yang ketiga, saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin itu tidak dapat mengeras atau kering. Yang keempat ada fiberglass. Fiberglass mempunyai sifat dan ciri-ciri struktur cair jika kering mengeras, dapat dibentuk saat setengah mengeras. Yang ketiga
ketiga, campurannya katalis sebagai pengeras. Dan yang keempat adalah tahan lama dan kuat. Itu adalah materi prinsip kerajinan bahan limbah lunak dan juga jenis karakteristik dari bahan lunak. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari tentang teknik pembuatan atau pengolahan dari bahan limbah lunak, baik itu penyajian, pembuatan, dan juga pengemasannya. Silahkan kalian pelajari dan juga kalian baca-baca materi seputar cara pengolahannya. Dan pembelajaran Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.